Erik ten Hag membutuhkan trofi untuk memberikan alasan yang kuat sebagai manajer terbaik MU pasca Sir Alex di Old Trafford pada akhir musim. United mendekam di peringkat ke-6 Liga Inggris, tertinggal 17 poin dari lawannya akhir pekan ini. Liverpool terlibat dalam perburuan gelar 3 tim yang mendebarkan dan juga lolos ke 8 besar Liga Eropa setelah mengangkat Piala Liga bulan lalu. Namun, jadwal brutal Liverpool membuat Jurgen Klopp harus mengambil beberapa keputusan sulit akhir pekan ini. Mohamed Salah membuat debut klub pertamanya sejak 1 Januari saat si Merah menyelesaikan pekerjaan atas Sparta Praha di Liga Eropa pada hari Kamis. United bisa mendapat dorongan dengan kembalinya striker Rasmus Højlund yang telah mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan sebelum cedera otot. Mungkin ada 5 bintang yang kembali ke skuad Manchester United untuk menghadapi Liverpool pada hari Minggu. Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire dan Rasmus Højlund semuanya telah berlatih minggu ini dan seharusnya bisa kembali. Dia juga mencatat bahwa Tom Heaton dan Mason Mount juga telah melanjutkan pelatihan. Heaton akan duduk di bangku cadangan karena hari ini dilaporkan bahwa Altay Bayindir akan melewatkan pertandingan karena cedera. Andre Onana, tentu saja, akan menjadi pilihan pertama sebagai penjaga gawang. Wan-Bissaka dapat kembali beraksi sebagai bek kanan, memungkinkan Diogo Dalot untuk beralih ke bek kiri, seiring absennya Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Victor Lindelof dan Sofyan Amrabat sama-sama ditempatkan sebagai pengganti. Maguire juga bisa langsung kembali berpasangan dengan Rafael Varane di bek tengah, dengan Johnny Evans cedera. Evans mengundurkan diri dari skuad Irlandia Utara untuk pertandingan internasional mendatang. Lisandro Martinez hampir bugar dan dipanggil ke Argentina, tetapi kemungkinan besar tidak akan ambil bagian pada hari Minggu. Di lini tengah, formasi ideal yaitu Kobbie Mainoo dan Casemiro di belakang Bruno Fernandes. Scott McTominay dan Christian Eriksen adalah alternatif dan Mount mungkin akan duduk di bangku cadangan. Højlund baru absen beberapa minggu jadi pasti akan langsung kembali berperan sebagai penyerang tengah, memungkinkan Marcus Rashford kembali ke posisi sayap kiri favoritnya. Dan Alejandro Garnacho bermain di kanan. Anthony dan Ahmad sepertinya bukanlah alternatif. Anthony Martial masih cedera, dan saat ini belum jelas apakah Omari Forson sudah pulih dari cederanya. Mungkin ada 5 bintang yang kembali ke skuad Manchester United untuk menghadapi Liverpool pada hari Minggu. Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire dan Rasmus Højlund semuanya telah berlatih minggu ini dan seharusnya bisa kembali. Dia juga mencatat bahwa Tom Heaton dan Mason Mount juga telah melanjutkan pelatihan. Heaton akan duduk di bangku cadangan karena hari ini dilaporkan bahwa Altay Bayindir akan melewatkan pertandingan karena cedera. Andre Onana, tentu saja, akan menjadi pilihan pertama sebagai penjaga gawang. Wan-Bissaka dapat kembali beraksi sebagai bek kanan, memungkinkan Diogo Dalot untuk beralih ke bek kiri, seiring absennya Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Victor Lindelof dan Sofyan Amrabat sama-sama ditempatkan sebagai pengganti. Maguire juga bisa langsung kembali berpasangan dengan Rafael Varane di bek tengah, dengan Johnny Evans cedera. Evans mengundurkan diri dari skuad Irlandia Utara untuk pertandingan internasional mendatang. Lisandro Martinez hampir bugar dan dipanggil ke Argentina, tetapi kemungkinan besar tidak akan ambil bagian pada hari Minggu. Di lini tengah, formasi ideal yaitu Kobbie Mainoo dan Casemiro di belakang Bruno Fernandes. Scott McTominay dan Christian Eriksen adalah alternatif dan Mount mungkin akan duduk di bangku cadangan. Højlund baru absen beberapa minggu jadi pasti akan langsung kembali berperan sebagai penyerang tengah, memungkinkan Marcus Rashford kembali ke posisi sayap kiri favoritnya. Dan Alejandro Garnacho bermain di kanan. Anthony dan Ahmad sepertinya bukanlah alternatif. Anthony Martial masih cedera, dan saat ini belum jelas apakah Omari Forson sudah pulih dari cederanya. Penampilan lulusan Akademi Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo telah memantapkan diri mereka di tim utama. Membangun musim terobosannya,
Garnacho, pemain sayap Argentina yang cepat dan lugas, tampaknya telah menambah fleksibilitas dalam persenjataannya musim ini. Pemain sayap kiri ini secara efektif mendorong Antony keluar dari lini awal dengan penampilan konsisten di sayap kanan. Maino, sementara itu, terkesan dengan ketenangan dan kemampuan teknisnya hampir setiap kali dia memasuki lapangan. Sir Jim Ratcliffe dan timnya perlu memprioritaskan penguatan akademi klub. Dan dalam beberapa hari terakhir, banyak laporan yang menyatakan bahwa mereka berniat melakukan hal tersebut. Awal pekan ini, dilaporkan bahwa United berusaha untuk merekrut bek kanan berusia 16 tahun, Wesley Okoduah dari Wolverhampton Wanderers. Sekarang, The Secret Scout mengklaim bahwa tim Old Trafford hampir merekrut Silva Maxes, 14, dari Ipswich Town. Silva yang berposisi sebagai penyerang telah diikuti oleh semua klub papan atas di Inggris. Saat ini, tampaknya United memimpin perlombaan. Diperkirakan klub bertujuan untuk mendapatkan tanda tangannya musim panas ini. Manchester United tertarik untuk merekrut jasa penyerang Dinamo Zagreb, Bruno Petkovic di musim panas. Setan Merah telah mengawasi pemain internasional Kroasia dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi mereka belum melakukan pendekatan resmi untuknya. Petkovic telah mengantongi 16 gol dan membuat 7 assist sejauh ini di semua kompetisi musim ini, dan tampaknya kembalinya dia telah menarik perhatian United. Pemain berusia 29 tahun itu bisa dijual dengan harga kurang dari 10 juta euro musim panas ini karena kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, yang bisa sangat menggiurkan bagi Setan Merah. Namun, Petkovic hanya bisa menjadi solusi jangka pendek mengingat usianya, namun ia cocok dengan profil yang dicari Man United saat mereka mencari pelapis untuk Rasmus Højlund. Dinamo menolak 5 juta euro dari Trabzonspor musim panas lalu, tetapi mungkin akan menuntut lebih dari 10 juta euro dari peminat jika mobil setinggi 6 kaki 4 inci itu tampil mengesankan di kejuaraan Eropa pada bulan Juni. Petkovic mengantongi 3 gol dalam 5 pertandingan internasional tahun lalu dan ingin tampil mengesankan di Euro 2024, dan Man United mungkin perlu mencapai kesepakatan untuknya sebelum turnamen dimulai. Terlepas dari kemampuan finishingnya yang mengesankan, pemain Kroasia ini juga kuat dalam bertahan, mampu memberikan ancaman di udara, dan mampu menggiring bola dengan baik, mampu terus-menerus memberikan umpan terobosan kepada rekan satu timnya. Belum ada kontak antara United dan Dinamo mengenai pemain berpengalaman berusia 29 tahun itu. Sumber dalam klub memperkirakan akan diminta biaya antara 4,2 juta pound dan 8,5 juta pound. Biaya ini merupakan harga yang murah untuk level Petkovic, karena dia adalah seorang pemimpin yang berpengalaman. Dia juga akan memperkuat ruang ganti dan menyenangkan Højlund yang sedang mencari rekan penyerang untuk berbagi posisi. Petkovic adalah striker berusia 29 tahun dengan 34 caps dan 10 gol untuk Kroasia. Dia telah bermain di Piala Dunia dan memenangkan 5 gelar Liga Kroasia bersama Dinamo yang menunjukkan betapa berpengalamannya dia. Dengan 241 penampilan untuk tim Kroasia, ia telah mencetak 80 gol dan membuat 55 assist, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang striker yang handal, hal yang dibutuhkan United sebagai opsi untuk membantu Højlund. Dia adalah seorang striker yang Højlund pastinya ingin diajak bekerja sama dan dapat mengambil manfaat darinya, belajar dari pengalamannya yang luas dalam sepak bola.